tukeran kado sih enggak ya. Hampir nggak ada yang, maksudnya kalau konteksnya hadiah sih hampir nggak ada yang inilah, yang karena menurut kita itu belum terlalu prioritas. Karena kita juga lagi menyiapkan sesuatu untuk langkah-langkah baru ke depan. Terus yang kedua, 10 tahun memang waktu yang tidak terasa. Ya. Seakan baru kemarin ketemu sama Teh Adel, terus kemarin tahu-tahu udah 10 anniversary. Ya saya kira bersyukur karena alhamdulillah sejauh ini semuanya masih bisa kita jaga, masih bisa kita kendalikan, bahkan di tengah pandemi pun juga kita masih bisa menguatkan satu sama lain ya. Karena kita tahu memang banyak sekali hal yang terdampak, termasuk sampai ke persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, saya salut karena istri saya ibu-ibu justru lebih kuat ya di tengah pandemi ini. Iya maksudnya ya mungkin semua bapak-bapak hari ini lagi pada bingung kali ya, ya khususnya yang terdampak langsung. Karena kan banyak ada maksudnya kita tahu lah situasi ini kan banyak pengurangan pegawai lah, banyak usaha yang tutup lah, banyak ini dan itu gitu. Tapi di tengah-tengah situasi itu pula ternyata Tuhan juga memberikan jalan-jalan yang lain bagi orang-orang yang mau, kan gitu kan, bagi orang-orang yang mau, yang kuat, yang mau menghadapi situasi dalam bentuk apapun, saya kira pasti ada jalan. Nah hari ini ya seperti kita lihat bagaimana kemudian ibu-ibu ini dengan segala cara ya, setidaknya kalau belum bisa membangun ekonomi global, setidaknya ekonomi yang paling dekat dulu lah gitu kan, gitu loh. Saya kira itu. Ya, ada bagi Tanda gimana? Usia 10 tahun bagi Tanda sendiri gimana? Ya alhamdulillah nggak berasa. Yang pasti doanya ya terus langgeng sampai ajal memisahkan ya sayang ya. Dan keluarga juga sehat sih, itu aja paling penting. Apa lagu Bismillah Cinta ini sebagai kado anniversary-nya bagaimana? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu karena anniversary kita 27 Maret. Terus 1 April kemarin kita rilis. Responnya bagus. Jadi ya bisa dikatakan seperti itu, bahwa ini hadiah untuk kita semua, hadiah bagi siapapun yang terdampak pandemi hari ini, bisa menjadi alat penghibur ya di tengah situasi yang sulit. Proses tadi berapa lama Bang? Itu kan setelah balik ke Jakarta kan cepat 2 bulan ya? Iya memang cepat banget. Jadi saya selesai jabatan kemarin 17 Februari, terus kita langsung masuk produksi, langsung kita gas full ya, masuk produksi, dan 1 April kita sudah sepakat untuk rilis. Dan ya itu tadi, alhamdulillah hasilnya baik, memuaskan. Ada kesulitan mungkin makan bareng Lesti Kejora? Kebetulan karena kami dengan Lesti satu label, sama-sama di Trinity, jadi tidak sulit untuk komunikasi. Terus kemarin juga alhamdulillah sinetron di Indosiar juga bisa direndengin bareng ya, menjadi theme song, jadi soundtrack. Jadi ya itulah mungkin poin-poin yang membuat lagu ini juga bisa jauh lebih diterima. Mungkin bisa ceritakan sedikit lagu Bismillah Cinta itu ada 3 pesan yang kami titipkan di dalamnya, bahwa pesan yang pertama, selaku umat muslim kita bahagia karena Ramadan akan segera tiba. Namun di tengah suasana Ramadan ini kita tahu ada pandemi yang membuat orang-orang terkasih, orang tersayang harus menerima situasi keterbatasan, gitu kan, berjarak gitu, tidak lagi sama lah, bahkan tidak hanya pasangan, orang tua sama anak ada yang sekarang masih saling menjaga, belum ketemu, kakak sama adik sama nenek, dan seterusnya. Jadi 3 pesan itu, Ramadan mau tiba, di dalamnya itu situasinya tidak lagi sama karena pandemi, dan yang terakhir kita harus lebih sabar mengatasi situasi ini. Bakal lama nggak sih Bang setelah rilis kemarin bisa antusias masyarakat yang begitu banyak? Ya faktanya memang ternyata responnya bagus sekali ya. Saya sendiri sebagai penulis lagu juga nggak nyangka kalau sedemikian penerimaannya dari teman-teman gitu. Kalau saya sih melihat semoga ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi spirit baru buat anak-anak band. Nah, yang mungkin kan ini kan tren band kan 5 tahun terakhir kan sempat drop itu artinya band belum jadi prioritas gitu loh untuk panggung ya. Lebih banyak solois, bahkan ada boy band, girl band dan lain sebagainya. Bahkan ada DJ-an gitu. Nah, dengan hadirnya Ungu hari ini dengan Bismillah Cinta, setidaknya tren band itu
kita coba untuk gaungkan kembali. Abang bercerita gimana rasanya setelah lama tidak menghasilkan karya, kemudian sekarang mendapatkan bikin karya ini dan banyak antusias melihat respon. Ya, menarik. Sebenarnya bukan tidak ada karya, kami ada karya. Cuma karena saya juga sambil menjabat, jadi mungkin rasanya nggak terlalu maksimal gitu kan. Nah hari ini setelah selesai bertugas, kami kembali secara waktunya juga penuh gitu kan. Responnya seperti ini, saya sih tidak terlalu kaget karena memang sudah 5 tahun kan, Ungu tuh sudah 5 tahun ditunggu-tunggu oleh pecinta musik Ungu kan gitu. Ditambah lagi dengan Dede Lesti yang luar biasa gitu kan, penggemarnya juga luar biasa. Ya bersatulah di Bismillah Cintai. Mudah-mudahan lah, saya sih pengennya, doanya band bisa hidup lagi. Bang bercerita gimana saya setelah bebas tugas, kayaknya nambah semakin subur. Nah, enggak, ini balon. Saya kebetulan bawain balon buat anak-anak di rumah. Ya karena gimana ya, kita kan berhubungan dengan masyarakat. Betul. Namanya masyarakat ini apalagi di daerah kan tidak lepas dari yang namanya makan. Ketemu makan, undangan makan. Kadang-kadang sehari itu bisa 5-6 kali makan. Kalau kita misalnya kunjungannya ke masyarakat, acara apapun makan. Gimana nggak balon gitu kan? Nah, ini on progress diet ya. Nah ini on progress nih. Lagi on progress nih, lagi Ada sih disuruh lebih seneng diet. aku kayak gini ya, lebih imut katanya. Jadi bantal. Udah cek bang. Apa sih mungkin selama 10 tahun ini kan? Semoga pernikahan selalu baik. Suka duka apa ya Bu? Happy terus lah pastinya, selalu bareng-bareng. Dan ya yang lebih senengnya lagi kan sekarang udah beres di Palunya, jadi lebih kumpul sama keluarga, sama anak-anak lagi. Kemarin kan pas menjabat kan sempat terpisah juga tuh. Iya, Tempat pulang. long distance gitu. LDR itu memang berasa juga berasa sih. lah ya, biasanya suka sama-sama. Dan kita kan sudah, maksudnya anak-anak kan juga banyak ya, jadi apa ya? Ya saya sih lebih terasa sih sebenarnya karena bukan hanya Teh Adel aja kan, maksudnya anak-anak juga kan jaraknya jauh juga. Jadi ya, Alhamdulillah lah, berarti ya. Berkah tapi di bulan bisa kita Ramadan. lewatin, bisa kita lewatin. Nambah ngomongan nggak sih di Enggak, udah nggak bisa punya omongan Udah nggak lagi. bisa. Tadi mungkin bisa cerita karena di IG-nya selalu cerita senangnya, happy-nya ayahnya akhirnya bergabung sama anak-anak terus bisa jalan-jalan ke mall. Iya, tapi belum terlaksana nih. Nanti insya Allah kalau udah beres semuanya. Ternyata ini juga Mas Pasnya bulan puasa sibuk juga nih. Ada itu ya live TV gitu kan. Insya Allah nanti udah bulan puasa kali ya kita ajak anak-anak. Paling mungkin ajak-ajak ke mall juga masih kayak takut-takut gitu kan. Jadi ntar lah kita pengennya momennya sih ke pantai gitu. Karena anak-anak pengen ke pantai katanya. Berarti bersyukur juga karena di puasa tahun ini bisa full sama keluarga. Iya, kumpul alhamdulillah. Jadi kayak tahun pertama lagi jatuhnya gitu kan. Betul. Tahun pertama gitu. Mungkin nanti bisa sahur bareng ya. Kalau buka puasa nggak bisa bareng, karena live kan. Ada program, saya kan ada 3 program di TV, jadi ya itulah termasuk bulan puasa setiap hari. Jadwalnya sih katanya sih sampai sore ya. Jadi, nah setelah sore itu nyambung lagi malamnya. Biasalah namanya. Bang Pasya Berkah juga berarti Namanya, kan. Habis beres langsung ada kerjaan lagi. melihat Kak Kesia yang sudah semakin besar, terus juga katanya kan sudah punya pasangan gitu. Iya. Ya bapaknya juga dulu seusia dia juga udah suka-sukaan gitu loh ya, normal-normal aja sih. Kisah itu udah mau 17 tahun. Bulan Mei, bulan depan dia 17 tahun. Saya juga pernah usia 17 tahun gitu kan, kita semua pernah di 17 tahun. Dan di usia 17 tahun kita tahulah bagaimana Anak kita muda dulu ya? kan, maksudnya yang namanya ya suka-sukaan gitu. Ya apa namanya, sama temennya misalnya atau sama siapanya gitu. Saya kira nggak ada masalah. Itu normal, it's normal. Jadi ya saya cuman selalu berpesan, ingat kamu udah 17 tahun ya kan, kamu pasti banyak teman, banyak kawan, harus jaga diri, jaga teman-temanmu juga gitu kan, dari semua hal, terutama narkoba ya, saya bilang terutama. Karena kebetulan kan Kisha kan sibuk ya, tiap hari dia syuting, dia stripping setiap hari, jadi saya juga nggak bisa jagain dia secara langsung 24 jam, tapi kalau kontrol lewat telepon saya selalu ingatkan, termasuk ya nanya dia udah makan atau belum dan lain-lain. Ya biasa lah, udah gede ya, udah kayak temen sih sebenarnya, udah ngobrolnya udah dia juga nelfon gitu kan, ya aku lagi gini ya gini. Kadang-kadang ya ini pacar aku, ya ini, waduh, udah bingung mau jawab yang mana dulu nih. Udah asik lah, udah asik. Saya kira komunikasinya udah asik banget. Saya juga udah nggak terlalu worry karena dia udah besar, udah 17 tahun, udah dewasa. Saya anggap dia udah dewasa. Ya mudah-mudahan
Kisahnya secara karir juga baik gitu kan, kesehatannya terus terjaga gitu, seperti itu, dan jauh dari hal-hal yang tidak baik. Dan ada waktu untuk sering curhat ya Bang? Iya, sekarang dia kan udah kayak gitu, maksudnya udah nggak malu-malu lah kalau ngomong ke bapaknya kan nih, ya aku gini ya, aku, oh ya, oke, gitu. Saya sih selama itu normal, nggak ada masalah saya. Ya udah jalanin dulu aja, ya udah kamu gaskan aja, ya udah kamu gini. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, Bismillah. Tapi kalau ingat kalau narkoba itu jelas nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Jangan coba-coba.